Baik, selamat pagi Bapak Ibu peserta mimbar terobos livestock yang ke-25. Perkenalkan kembali, saya Ayu Miftah Hasanah dari PT Medion. Pada kesempatan kali ini saya akan menyampaikan informasi terkait dengan penyakit pernafasan bakterial dan jamur pada unggas. Untuk pembahasannya itu ada 3 macam. Yang pertama pendahuluan mengenai penyakit pernafasan, kemudian kita akan membahas beberapa penyakit pernafasan, dan terakhir penanganan dan pencegahannya. Jadi Bapak Ibu semuanya, penyakit pernafasan itu seperti yang sudah disebutkan juga oleh Dr. Fauzi tadi, bahwa ada penyakit infeksius dan non-infeksius. Untuk penyakit non-infeksius ini banyak disebabkan oleh bakteri, virus, ataupun jamur. Sedangkan untuk non-infeksius ini bisa disebabkan oleh beberapa hal, contohnya dari debu ataupun amonia. Tetapi pada kesempatan kali ini saya akan berfokus di penyakit infeksius di jamur dan bakteri. Nah, Bapak Ibu semuanya, tujuan dari pemeliharaan ayam adalah untuk mencapai performa. Jadi, performa itu bisa kita peroleh dari beberapa komponen, diantaranya ada genetik, nutrisi, dari segi environment-nya, kemudian bisa dikalikan dengan faktor pengali yang paling besar ini ya Bapak Ibu semuanya adalah manajemen. Jadi manajemen itu adalah suatu hal yang dapat kita kontrol sehingga dapat mempengaruhi performa. Ternyata Bapak Ibu semuanya dari keempat komponen ini juga berkaitan dengan munculnya faktor predisposisi untuk penyakit pernafasan. Jadi ada beberapa hal. Nah, terkait dengan genetik, jadi secara susunan anatomi memang untuk unggas ini memiliki titik lemah di saluran pernafasan. Kemudian dari segi environment ini ternyata juga bisa menyebabkan terjadinya faktor-faktor imunosupresan. Contohnya dari segi pergantian cuaca yang ekstrim, menyebabkan kondisi stres yang tinggi, hingga kekebalan atau sistem imun itu akan tertekan. Dan yang paling mendominasi adalah karena dari segi manajemennya. Contohnya dari tata kelola udara yang kurang baik, kepadatan kandang yang tinggi, munculnya alkalosis respiratorik biasanya karena stres yang tinggi, kemudian amonia yang tinggi, kemudian penerapan biosecurity yang kurang baik. Nah, oleh karena itu, untuk mencapai performa yang baik, kita sebaiknya menyediakan zona yang nyaman untuk ayam dalam tumbuh dan berkembang. Oleh karena itu, perlu dicukupi kebutuhan ayamnya. Bila dulu kebutuhan akan ayam itu urutannya yang paling pertama adalah pakan, air, kemudian udara. Tetapi ayam modern masa kini, udara memainkan peranan yang paling besar dalam memenuhi kebutuhan ayam. Jadi ketika ada gangguan terhadap sirkulasi udaranya, maka penyakit-penyakit di saluran pernafasan itu akan sangat mudah muncul. Nah, ini beberapa hal terkait dengan tata kelola udara yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah kepadatan. Jadi, memang pengaturan terkait dengan pelebaran kandang ataupun penjarangan, utamanya di fase starter ataupun grower, itu sangat diperlukan. Kemudian, manajemen liter. Nah, ini bagaimana kita mengupayakan agar liter itu tetap kering, seperti itu. Dan yang ketiga, ini ada suhu dan kelembapan kandang. Ini berpengaruh juga terhadap suhu efektif yang dirasakan oleh ayam. Dan ini yang keempat adalah buka tutup tirai, ini untuk kandang open house. Mungkin kalau yang close house ini bisa berkaitan dengan kecepatan angin. Nah, keempat ini berkaitan dengan sirkulasi udara yang ada di dalam kandang, pemenuhan akan oksigen, dan kadar amonia yang ada di dalam kandang. Ini ketika kadar amonia itu lebih dari 5, itu sudah mulai mengiritasi saluran pernafasan ya Bapak Ibu. Dan kita tadi sebutkan juga di awal bahwa ayam ini memiliki titik lemah di saluran pernafasan, yaitu ada di kantung udara dan sinus, di mana kantung udara ini tersusun atas lapisan sel penyusun yang tipis. Kemudian untuk kantung udara dan sinus ini keduanya minim akan pembuluh darah, sehingga sangat minim sel fagosit yang bisa mengeliminasi agen infeksi yang masuk melalui saluran pernafasan ini. Oleh karena itu, ketika tadi ada manajemen pemeliharaannya yang kurang tepat, kurang baik, begitu maka gangguan di saluran pernafasan akan mudah untuk muncul. Kemudian ini adalah data yang kami tim Medion kumpulkan.
Jadi secara nasional dari tahun 2019 hingga 2022 bisa kita lihat Bapak Ibu. Jadi untuk penyakit broiler ini yang paling mendominasi, jadi yang kotak-kotak ini adalah penyakit yang berkaitan dengan saluran pernafasan. Jadi yang paling mendominasi di broiler ternyata adalah CRD, kemudian diikuti dengan CRD kompleks. Nah, yang saya kotak tebal ini nanti akan yang saya paparkan. Nah, sedangkan di ayam layer ini yang paling mendominasi adalah Coryza, kemudian diikuti juga dengan CRD. Jadi memang penyakit bakterial adalah yang paling mendominasi baik di ayam broiler ataupun di ayam layer. Selain itu, data-data ini kami peroleh dari penanganan-penanganan kasus yang dilakukan oleh tim Medion. Selain itu, kami juga aktif dalam melakukan surveillance baik pasif, yaitu tadi melalui penanganan kasus, ataupun yang aktif, kita aktif terjun ke lapangan untuk melakukan survei terhadap penyakit yang berkembang di Indonesia. Selain itu, di sini juga ada beberapa penyakit viral yang mendominasi juga. Ini contohnya di layer ada NDAI, IB, ataupun ILT. Nah, kita masuk ke pembahasan yang kedua, yaitu mengenai penyakit pernafasan. Jadi di sini tadi saya akan membahas yang pertama adalah CRD. Jadi ini tadi dari narasumber yang pertama dan kedua sudah memaparkan panjang lebar mengenai CRD. Saya di sini akan mengulas sedikit saja. Jadi untuk CRD ini penyebabnya tadi sudah disebutkan bahwa Mycoplasma gallisepticum ini bisa menyebabkan penyakit chronic respiratory disease. Jadi ciri khasnya memang penyakit ini tidak memiliki dinding sel, sehingga perlu Bapak Ibu perhatikan ketika penggunaan obat khususnya untuk antibiotik dari golongan penisilin ini tidak efektif untuk mengobati penyakit CRD. Kemudian penularannya juga secara vertikal melalui induknya, diturunkan dari indukan ke anakan, kemudian dari secara horizontal ini bisa penularan secara langsung ataupun dari lingkungan. Dan masa inkubasinya 6-21 hari. Nah, di sini yang perlu diperhatikan juga daya tahan Mycoplasma gallisepticum ini di luar tubuh inangnya itu ternyata bisa bertahan. Contohnya untuk di baju itu 1-3 hari, kemudian di kotoran ini bisa bertahan 2-4 hari. Kalau di bulu itu bisa bertahan 3 hari. Nah, ini perlu kita perhatikan, jadi kita bisa menerapkan tiap hari harus ganti baju saat masuk ke kandang. Kemudian rutin dilakukan semprot kandang 2-4 hari sekali, yang bertujuan untuk mengeliminasi Mycoplasma gallisepticum ini yang ada di lingkungan atau yang menempel di melalui pergantian orang yang keluar masuk kandang. Kemudian terkait dengan patogenesa CRD, jadi si Mycoplasma gallisepticum ini ketika masuk ke saluran pernafasan, dia bisa menurunkan dari gelakan silianya sehingga bisa timbul infeksi dan keradangan. Nah, apalagi bila ditambah dengan adanya predisposisi, contohnya dari manajemen tadi yang buruk, amonia yang tinggi, nah itu bisa menyebabkan kerontokan untuk bagian silianya dan meningkatkan keradangan yang terjadi di saluran pernafasannya. Nah, akibatnya silia tidak bisa menghalau agen infeksi, kemudian akan tumbuh berkembang dengan subur di kantung udara, karena kantung udara ini tadi merupakan titik lemah di saluran pernafasan. Nah, penyakit CRD ini juga merupakan penyakit yang imunospresan, artinya menekan kekebalan, karena bakteri-bakteri yang lain ini bisa masuk ketika terjadi kerusakan di silianya. Untuk gejala klinisnya, jadi terdengar suara ngorok dan susah bernafas, atau yang seringkali Bapak Ibu kenal sebagai cekres kayak itu. Dan ketika dilakukan bedah bangkai, ini perubahan yang seringkali ditemukan adalah dari peradangan di laring dan trakea serta peradangan di kantong udara. Kemudian karena penyakit CRD tadi merupakan imunosupresan, dia bisa menyebabkan E. coli, salah satunya itu yang mudah masuk. Jadi tidak hanya E. coli sebenarnya, tapi yang paling mendominasi terjadi di lapangan adalah masuknya E. coli menjadi penyakit CRD kompleks. Nah, untuk perubahannya itu seperti penyakit CRD, tapi ada tambahan untuk CRD kompleks karena E. coli ini, jadi ada munculnya perihepatitis dan perikarditis. Jadi perihepatitis ini adalah peradangan di selaput hepar dan selaput jantung. Ini seperti kita lihat bahwa selaputnya menebal, berwarna lebih
putih atau kekuningan dan biasanya tidak bisa dikelupas ya Bapak Ibu. Kemudian penyakit yang ketiga adalah koriza. Nah, ini disebabkan oleh Aphibacterium paragalinarum. Ini juga penyakit yang seringkali kita temukan di lapangan. Dia ciri khasnya adalah hidupnya dengan fakultatif anaerob, artinya dia bisa hidup di tempat-tempat yang minim akan oksigen. Kemudian untuk koriza ini terbagi menjadi beberapa variasi begitu yang kita kenal sebagai serofoar. Jadi ada serofoar B, serofoar C. Ini pembagian berdasarkan metode Page, sedangkan berdasarkan metode Kume itu ada A1, A2, A3, A4, kemudian B1, C1, C2, C3, dan C4. Nah, ini kenapa perlu diketahui? Karena hal ini berkaitan dengan pemilihan vaksin, karena serofoar antar serofoar itu tidak memiliki proteksi silang yang rendah, sehingga sangat penting ketika kita mengetahui jenis-jenis serofoar yang ada di dalam vaksin yang akan kita gunakan. Untuk penularannya horizontal dengan masa inkubasi 1-3 hari. Nah, ini untuk patogenesanya, jadi bakteri si Aphibacterium paragalinarum tadi ketika masuk ke saluran pernafasan dia akan hidup, tumbuh dan berkembang di sinus infraorbitalis, karena sinus infraorbitalis ini minim pembuluh darah, sehingga karena tadi bisa bertahan di tempat-tempat yang minim akan oksigen. Nah, ayam yang sembuh ini menjadi karier ya Bapak Ibu, jadi bisa menjadi sumber infeksi bagi ayam-ayam yang lain, terutama bila pemeliharaannya multi umur. Sehingga tidak heran bila kita lihat tadi di depan di ranking penyakit bahwa untuk penyakit CRD ini yang paling banyak terjadi atau yang menempati peringkat pertama di ayam layer, karena ayam layer di Indonesia ini memang penerapan multi umur dalam pemeliharaannya itu masih sangat dominan. Kemudian terkait dengan update koriza, jadi untuk isolat lokal yang ditemukan di Indonesia ini berdasarkan data yang diperoleh dari tim R&D Medion, yaitu dari serofoar A dan serofoar C. Nah, ini untuk yang C ini ada C1 dan C4. Nah, ini juga yang perlu diperhatikan ya Bapak Ibu ketika kita memilih vaksin yang akan digunakan. Nah, untuk gejala klinisnya, jadi bisa kita temukan ke bawah area mata, kemudian bisa keluar kendil dan berbau amis atau busuk, sehingga ini bisa menjadi pembeda dengan penyakit yang lainnya. Kemudian ketika sudah ada infeksi coli juga bisa menyebabkan panophthalmitis atau peradangan pada bola mata. Dan ketika dilakukan bedah bangkai, ditemukan peradangan pada sinus, ditemukan juga perkejuan dan laringitis atau serta tracheitis. Kemudian kita masuk ke penyakit yang keempat ya Bapak Ibu, jadi aspergillosis yang disebabkan oleh penyakit aspergillus atau jamur. Nah, jamur ini memang tumbuh subur pada kelembapan di atas 70%, jadi seringkali kita temukan tumbuh di pakan ataupun di litter ataupun di bahan organ, sehingga memang ini harus menjadi perhatian Bapak Ibu semuanya terkait dengan jamur di pakan. Nah, untuk aspergillosis ini ada dua jenis. Jadi ada yang bentuk akut yang kita kenal sebagai Bruder pneumonia. Ini gejalanya adalah nafsu makannya turun, matanya tertutup cairan kental, kemudian kematiannya bisa mencapai 5-50%. Sedangkan untuk yang bentuk kronis ini bisa kita temukan di ayam yang dewasa dengan gejala gangguan pernafasan seperti CRD, dan kematiannya bisa mencapai 5-20%. Juga menyebabkan penurunan berat badan yang cukup drastis. Nah, ini untuk perubahan anatomi yang kita temukan biasanya terdapat bungkul-bungkul, utamanya di paru-paru ataupun di kantong udara ya Bapak Ibu. Jadi itu adalah ciri khas dari aspergillosis, tapi kita juga bisa temukan di organ yang lain seperti hepar, kemudian kita juga bisa temukan di beberapa organ pencernaan lain. Nah, ini untuk perbandingannya, jadi perbandingan antara keempat penyakit tadi, jadi semua penyakit ini itu gejala klinisnya adalah adanya ngorok ya Bapak Ibu, jadi ngorok menjadi gejala utama jadi dari keempat penyakit ini. Kemudian untuk koriza ini bisa kita temukan kebengkakan pada matanya, pada
bagian sinus infraorbitalisnya biasanya juga bisa ditemukan perkejuan sehingga bisa terjadi kebengkakan. Untuk aspergillosis ini yang bentuk akut ya Bapak Ibu, jadi yang tadi seperti di gambar di awal tadi yang saya tunjukkan. Kemudian untuk patologi anatomi ini bisa kita temukan beberapa ciri khas. Jadi untuk ersakolitis atau keradangan pada kantung udara. Tetapi untuk CRD kompleks ini memang dari segi keradangannya itu lebih parah, serta disertai dengan adanya perihepatitis dan perikarditis. Kemudian untuk koriza ini karena tadi predileksinya di bagian sinus, makanya koriza ini didominasi oleh sinusitis beserta dengan bau yang sangat amis. Kemudian untuk aspergillosis, jadi ini yang menjadi ciri kita lihat di bagian paru-paru dan bagian kantung udaranya juga biasanya kita temukan bungkul-bungkul atau nodul-nodul begitu berwarna kekuningan. Nah, kita masuk ke yang terakhir yaitu mengenai pencegahan dan penanganan dari beberapa penyakit tadi ya. Jadi untuk pencegahan ini memang menjadi alternatif yang paling utama kita lakukan, yaitu kita harus melakukan pencegahan terhadap keempat penyakit tadi. Kita bisa melakukan kombinasi biosecurity dan vaksinasi ini untuk yang penyakit CRD ataupun untuk penyakit koriza. Nah, selain itu karena tadi awal tadi dari segi faktor predisposisi ini banyak ditemukan dari faktor manajemen, oleh karena kita harus melakukan optimalisasi manajemen pemeliharaan. Mulai dari masa persiapan kandang ya Bapak Ibu. Jadi ini yang harus kita pastikan bahwa saat persiapan kandang ini kita bisa memutus infeksi dari periode pemeliharaan sebelumnya ke periode yang akan datang. Jadi pentingnya di sini kita menerapkan kosong kandang minimal 14 hari. Selain itu juga penyemprotan desinfektan ataupun penaburan kapur ini juga penting untuk dilakukan untuk mengeliminasi agen-agen penyakit. Kemudian, nah ini juga perlu diperhatikan sebaiknya kan bahwa DOC yang kita akan pelihara itu sudah bebas akan Mycoplasma, E. coli, ataupun Salmonella. Karena ketiga penyakit ini itu bisa diturunkan secara vertikal ataupun horizontal. Dipastikan juga ayam-ayam yang kita pelihara ini kita lakukan seleksi. Jadi ayam-ayam yang sehat itulah yang sebaiknya kita pelihara dengan maksimal. Kemudian dari segi manajemen brooding ini juga perlu menjadi perhatian ya Bapak Ibu, karena manajemen brooding ini menjadi kunci dari tercapainya performa ataupun perkembangan organ yang ada di dalam tubuh ayam, sehingga kita harus memastikan bahwa suhu, kelembapan, kepadatan kandang, pencahayaan, jumlah tempat pakan, tempat minum itu standarnya begitu. Jadi ayam bisa tumbuh dan berkembang dengan optimal. Kemudian dari segi liter, kita sebaiknya mengupayakan untuk selalu menjaga bahwa liter itu tetap kering. Jadi ketika misal ditemukan liter-liter yang sudah basah, akan feses, ataupun terkena air, tumpahan, begitu, sebaiknya kita segera ambil dan segera ganti dengan yang baru. Jadi bisa dilakukan penambahan terhadap liter yang sudah terlihat basah, itu bisa kita ambil dulu. Nah, ini tujuannya buat apa? Tujuannya untuk mengatur agar amonia yang ada di dalam kandang ini tetap terkendali Bapak Ibu. Karena tadi amonia yang tinggi ini menjadi salah satu faktor predisposisi munculnya penyakit pernafasan. Ini kita bisa juga memberikan amotrol ya Bapak Ibu. Jadi amotrol ini bisa berfungsi untuk mengendalikan amonia yang ada di dalam kandang. Kemudian selanjutnya adalah dari segi ventilasi kandang. Nah, ini tadi berkaitan dengan sirkulasi udara yang ada di dalam kandang ya Bapak Ibu. Jadi kita harus mengatur dari segi ventilasinya ataupun kepadatan kandang untuk memastikan bahwa kecukupan akan oksigen si ayam ini terpenuhi dan bisa meminimalkan juga dari segi
amonia yang bersirkulasi di dalam kandang. Kemudian lakukan juga desinfeksi kandang. Jadi tujuannya adalah untuk meminimalkan agen-agen penyakit yang ada di dalam kandang, sehingga harus kita rutinkan untuk desinfeksi ini bisa menggunakan produk-produk seperti contohnya yang antisep, ini yang bisa diberikan di kandang dengan ada ayam gitu. Mohon maaf dok, untuk waktunya tinggal 2 menit lagi dok. Baik, sebentar ya Mas, saya lanjutkan dulu. Siap. Jadi untuk pencegahan yang terakhir ini ada dari segi sanitasi air minum ya Bapak Ibu, karena kita ketahui bahwa sanitasi air minum ini memiliki peranan yang air minum ini memiliki peranan yang cukup besar terhadap sumber infeksi penyakit bakterial. Kemudian untuk pencegahan ini kita memiliki beberapa produk, ini contohnya untuk vaksinasi Coriza. Jadi ada Medivac Coriza B Suspension yang berisi Coriza dari serovar A dan serovar B. Kemudian untuk Medivac Coriza T Suspension dan Medivac Coriza T ini berisi 3 jenis serovar, yaitu serovar A, serovar B, dan serovar C. Kemudian ada yang kombinasi juga, yaitu Medivac ND Coriza Emulsion. Nah, ini bisa diaplikasikan di ayam petelur. Yang pertama, ini bisa dilakukan vaksinasi di umur 6-8 minggu. Kemudian bisa dilakukan pengulangan di 15-18 minggu. Nah, ini juga yang terkait dengan jamur ya Bapak Ibu, kita juga harus melakukan evaluasi juga terhadap penyimpanan pakan kita, karena penyimpanan pakan yang buruk itu bisa menurunkan kualitas pakan dan kualitas nutrisi yang ada di dalam pakan. Nah, sebaiknya dilakukan pendataan terhadap pakan yang masuk sehingga kita bisa menerapkan first in, first out, dan first expired date, first out. Sehingga memang pakan-pakan yang datang pertama kali ataupun yang masa kadaluarsanya itu lebih awal bisa kita keluarkan. Nah, di sini juga perlu diperhatikan terkait dengan suhu dan kelembapan ya Bapak Ibu, karena kita ketahui tadi bahwa jamur itu mudah tumbuh di suhu yang lebih dari 70%. Kemudian juga pemberian alas atau palet di dalam penyimpanan pakan kita bertujuan agar mengatur sirkulasi udara untuk pakannya. Nah, ini bisa juga dengan pemberian fungitox. Fungitox ini berisi mold inhibitor yang bertujuan untuk mencegah pertumbuhan jamur, serta toxin binder. Ini bertujuan untuk mengikat racun jamur yang ada di dalam pakan. Kemudian apabila ada ayam yang sakit, nah, ini kita bisa melakukan penanganan. Yang pertama, jadi untuk treatmentnya, jadi dari penyakit CRD, CRD kompleks ataupun Coriza, ini kita bisa memilih obat yaitu dari golongan dari jenis antibiotik. Ini bisa lewat air minum. Contohnya adalah tinolin. Ini antibiotik yang di dalamnya terdapat antibiotik dari golongan linkosamid, di mana masih agak jarang digunakan, sehingga resiko terhadap resistensi antibiotik itu masih bisa kita tekan. Kemudian ada pilihan juga dari segi herbal. Nah, herbal ini apabila kita khawatir terhadap terjadinya resistensi ataupun residu, nah ini herbal menjadi pilihan yang baik. Jadi ada herbal Vitera, ini yang berisi antibakteri dan antiprotozoa, sehingga kita bisa melakukan pengobatan bakterial dan pengobatan protozoa dengan Vitera. Untuk ayam-ayam dengan gejala yang parah, contohnya Coriza dengan kebengkakan di area matanya itu sudah tinggi, sudah bengkak parah, itu bisa kita lakukan pengobatan dengan cara injeksi. Karena pengobatan dengan injeksi itu akan lebih cepat reaksinya. Sedangkan Coriza ketika kebengkakan matanya sudah parah, itu biasanya konsumsi air minumnya juga menurun, sehingga pengobatan dengan injeksi ini menjadi pilihan yang paling tepat. Nah, untuk secara suportif, ini bisa didukung dengan multivitamin, contohnya Fortevit ataupun Vitastress, bisa juga dengan herbal. Nah, untuk kasus aspergillosis ini untuk pengobatannya itu tidak ada ya Bapak Ibu. Jadi ketika ayam yang sudah sakit terkena jamur aspergillus, itu sudah tidak bisa diobati, tetapi kita bisa melakukan suportif agar ayamnya tetap bisa bertahan ataupun tidak memperparah kondisi bila belum parah.
Nah, ini bisa diberikan juga multivitamin, contohnya dengan Fortevit, ataupun tadi pemberian atau penambahan Fungitok via pakan. Ini bertujuan untuk mencegah aspergillosis, pertumbuhan aspergillus. Kemudian penanganan yang lain adalah untuk broiler, ini kita bisa melakukan pertimbangan untuk panen dini bila sudah mendekati panen. Kemudian untuk ayamnya secara populasi sebaiknya kita lakukan seleksi, jadi yang tidak layak itu sebaiknya di akhir. Nah, ini juga yang perlu Bapak Ibu lakukan dari awal, jadi ketika memang kita sudah melihat ayam-ayam yang sudah ada indikasi sakit, itu kita bisa lakukan isolasi ayam yang sakit. Ini bertujuan agar tidak terjadi penyebaran di kandang terhadap ayam-ayam yang masih sehat. Lakukan juga perketat biosecurity, jadi terutama pada saat ada kasus penyakit, sebaiknya kita rutin setiap hari melakukan desinfeksi di kandang. Kemudian dilakukan juga desinfeksi air minum, karena tadi lewat air minum pun bisa menjadi sumber infeksi ataupun bisa menjadi sumber penularan untuk penyakit-penyakit bakterial. Dan yang terakhir adalah perbaiki dari faktor predisposisinya. Karena tadi sudah saya paparkan juga terkait dengan faktor predisposisi dari penyakit pernafasan ini yang banyak berkaitan dengan manajemen, otomatis kita harus memperbaiki manajemennya untuk meminimalkan terjadinya penyakit pernafasan yang lebih parah. Nah, ini sekian pemaparan dari saya. Jadi, manajemen yang baik ini menjadi kunci dalam menekan penyakit pernafasan akibat bakteri dan jamur yang hobi kunjungi kandang. Sekian, terima kasih.